Kebenaran adalah kebenaran. Katakan Manusia iya yang memiliki untuk perasaan, iya, katakan manusia tidak yang untuk memiliki tidak. akhlak, manusia yang memiliki otak yang bisa berpikir, dan manusia yang memiliki budi pekerti. The President of Republik Indonesia. Indonesia ada di depan Joko Widodo. Indonesia dikenalkan oleh Joko Widodo. Indonesia dihargai luar negeri oleh Joko Widodo. Ingat itu baik-baik. Orang yang kalian dukung untuk menjadi presiden nantinya akan semakin nyungsep suaranya, akan semakin buruk namanya, akan semakin tidak diterima oleh rakyat Republik ini. Camkan kata-kata saya. Kami tetap bersama Joko Widodo. Opi Dantos. Kita memiliki 3 capres, dan masing-masing capres ini terlihat sudah mulai bergerak, sudah mulai turun ke lapangan. Masing-masing memiliki pendukung yang fanatik, masing-masing memiliki pendukung yang menggaungkan nama masing-masing yang didukungnya. Dengan harapan yang sama, yaitu calon-calon capres ini nanti akan terpilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, sobat-sobatku semuanya, yang terjadi adalah ada salah satu capres yang pendukungnya sangat aneh kalau kita lihat. Atau mungkin juga capres yang lain pun hanya mengekor dari apa yang dilakukan oleh pendukung ini. Pendukung ini dalam kesehariannya tidak lepas selalu menghina, mengejek, dan menjelekkan nama Joko Widodo beserta dengan keluarganya. Yang kita tahu bahwa Bapak Presiden ini benar-benar berjuang untuk rakyat, Bapak Presiden ini benar-benar bekerja untuk rakyat, dan Bapak Presiden ini telah terbukti menunjukkan dirinya, menyelamatkan, bahkan membuat nama bangsa ini dikenal di negara-negara lain di seluruh dunia. Terbukti satu-satunya negara di dunia yang mendapatkan predikat terbaik di dalam penanganan COVID. Begitu pula membuktikan jutaan jiwa rakyat Indonesia selamat di tangan Bapak Joko Widodo. Jika kita memiliki presiden yang lain, kita tidak tahu apakah Indonesia masih sebanyak ini penduduknya. Sobat-sobatku semuanya, hinaan kepada Joko Widodo kita tahu sangat luar biasa. Apapun juga dikerjakan untuk menurunkan nama dirinya, untuk membuat seolah-olah Jokowi tidak berharga. Dari partai tempat Bapak Joko Widodo diusung untuk menjadi presiden. Walaupun kita tahu bahwa partai tersebut tidak akan serta-merta bisa menjadikan Joko Widodo menjadi presiden. Partai itu tidak bisa, seharusnya tidak bisa menyombongkan dirinya. Tanpa dia, Joko Widodo tidak akan bisa menjadi presiden. Sangat-sangat salah dan sangat luar biasa salahnya. Karena seorang Jokowi diusulkan oleh partai apapun juga, pasti rakyat akan memilih dia menjadi seorang presiden di Republik ini. Sobat, dengan hinaan-hinaan ini Jokowi mampu bertahan selama hampir 10 tahun. Beliau tetap terus mengerjakan, beliau tetap terus bekerja, berkarya untuk negara ini. Terakhir, setelah proses di Mahkamah Konstitusi kembali, mereka pendukung ini merasa tidak puas karena ternyata apa yang diharapkan anak dari Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, jika disetujui oleh Mahkamah Konstitusi permasalahan umur, maka diharapkan Gibran akan menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Itu diungkapkan secara jelas-jelas dan terang-terangan oleh Puan Maharani, sang ketua DPP. Tetapi sobat-sobatku, apa yang terjadi? Ternyata Gibran membelot, Gibran memilih kepada Prabowo Subianto. Itu soal pilihan yang tidak bisa kita paksakan, tetapi itu menjadi sebuah bahan kekejian bagi mereka untuk membuli, untuk mengotori namanya, untuk menjatuhkan kredibilitasnya, untuk menghina keluarga Jokowi. Sobat-sobatku semuanya, apakah hal itu pantas dilakukan? Kita lihat kinerja Gibran selama ada di Solo. Kita mengakui bahwa dialah satu-satunya wali kota yang demikian cemerlang. Kembali dikatakan oleh mereka semua berkat dari bapaknya yang menjadi presiden. Apakah itu betul? Jika memang Gibran menjadi seperti itu karena Joko Widodo seorang presiden, lalu kemanakah anak dari 6 presiden kemarin? Yang belum pernah ada satupun dari mereka
menjadi wali kota, atau bahkan mungkin RT atau camat pun anak presiden itu tidak ada. Jika memang karena presiden bapaknya, maka kenapa anak-anak yang lain tidak ada yang bisa dan mampu? Kita mestinya bisa berpikir ke arah situ. Semuanya dihajar untuk menghancurkan nama Joko Widodo dengan tujuan calon yang didukungnya ini akan memenangkan Pilpres pada tahun 2024 nantinya. Tetapi apa yang didapatkan? Harusnya kita bisa melihat siapakah diri kita sehingga kita bisa mencecar, kita bisa menjelek-jelekan nama Jokowi. Apakah kiprah kita di rakyat ini? Selama ini yang kita lihat bahwa mereka yang berteriak sangat luar biasa itu kita sebetulnya belum tahu. Karena apa? Apakah karena memang melihat sebuah keburukan daripada Bapak Joko Widodo seperti yang mereka dengungkan bahwa mereka memiliki informasi A1, mereka melihat dan mereka paling mengerti kejadian di istana, ataukah mungkin karena yang namanya uang? Kita tidak tahu kemanakah arah mereka sebetulnya. Yang pasti air beriak tanda tak dalam. Kita tahu narasi yang mereka bawakan itu membangun sebuah kebencian, membangun sebuah kecemburuan, membangun sebuah kemarahan bagi rakyat di bawah yang terpecah dan terbelah menjadi dua. Penghujat Jokowi dan pendukung Joko Widodo yang merasa sangat menghormati Bapak Presiden kita ini. Dikatakan bahwa Jokowi tidak mungkin hanya karena kata-kata sindiran atau cercaan dari partainya itu tidak mungkin Jokowi tersinggung dan tidak mungkin itu membuat Jokowi melupakan atau meninggalkan atau mengkhianati atau apapun juga namanya. Apakah itu sudah jaminan, sobat-sobatku semuanya? Selama ini memang Joko Widodo diam. Selama ini Joko Widodo tidak pernah bereaksi menentang apa yang disematkan oleh dirinya. Fitnahan, hinaan, semuanya Jokowi diam. Diam tidak berarti tidak bisa apa-apa. Diam tidak berarti kalah. Diam tidak berarti salah. Diam tidak berarti menerima apa adanya. Diam bisa jadi berarti ojo kesusu. Waktunya, saatnya belum tiba. Simak video berikut ini. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Sekali lagi akan saya lawan. Apakah video ini tidak cukup menjawab bahwa selama ini Bapak Jokowi itu diam bukan berarti tidak bisa apa-apa atau menerima semua kata-kata hinaan, semua fitnahan, semua hujatan? Apakah video ini tidak cukup menjawab bahwa Bapak Jokowi sebetulnya adalah manusia juga seperti kita? Manusia yang memiliki perasaan, manusia yang memiliki akhlak, manusia yang memiliki otak yang bisa berpikir, dan manusia yang memiliki budi pekerti. Ingat, Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Di dalam setiap pertemuan resmi tidak pernah beliau dipanggil Joko Widodo. Tetapi selalu ada sebuah kata di depannya. The President of Republik Indonesia, Joko Widodo. Ingat itu, camkan itu, bahwa apa yang Anda katakan menyinggung sebetulnya. Menyinggung bukan hanya keluarga Joko Widodo, tetapi juga menyinggung rakyat Indonesia. Ingat, kalimat di depan itu sangat tinggi dan sangat mulia. The President of Republic Indonesia. Indonesia ada di depan Joko Widodo. Indonesia dibawa oleh Joko Widodo. Indonesia dimasyurkan oleh Joko Widodo. Indonesia dikenalkan oleh Joko Widodo. Indonesia dihargai luar negeri oleh Joko Widodo. Ingat itu baik-baik. Semakin kalian menjelekkan Joko Widodo, semakin kalian menghina Gibran, makin kalian menghina Ibu Iriana, maka semakin pula orang yang kalian dukung untuk menjadi presiden nantinya akan semakin nyungsep suaranya, akan semakin buruk namanya, akan semakin tidak diterima oleh rakyat Republik ini. Camkan kata-kata saya. Sobat-sobatku semuanya, saat ini
mereka selalu berteriak luar biasa menghujat Jokowi. Saat ini mereka berteriak luar biasa menjelekkan Joko Widodo dan Gibran. Saat ini mereka menghancurkan nama Joko Widodo untuk Pilpres 2024 nantinya. Jangan sampai kita terkecoh karena ada tangan-tangan yang bermain yang ingin menghancurkan, ingin memecah bangsa ini. Bagi kita sekalian yang sampai dengan hari ini masih percaya apa yang dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo adalah untuk bangsa dan negara ini, bagi kita yang masih bisa melihat dengan terang, dengan mata hati kita, bahwa Jokowi bukanlah pengkhianat, bahwa Jokowi bukanlah orang yang lupa diri, bahwa Jokowi bertindak bukan karena harta, tahta, dan kuasa, tetapi Jokowi mengerjakan semuanya untuk rakyat Republik ini. Mari kita beritakan dan mari kita suarakan, tidak perlu dengan hujatan, tidak perlu membalas dengan kebencian, tidak perlu membalas dengan maki-makian. Cukup dengan berita-berita yang positif agar rakyat tidak semakin terpecah, agar rakyat tidak semakin terbelah. Dan mari kita menunjukkan bahwa kami tetap bersama Joko Widodo. Salam Obidantos.